Apakah intelektual? Apakah yang semua digarap? Apakah yang ekstrakurikuler? Apakah yang tidak mau sekolah? Si paling nggak mau sekolah ya? Iya, si paling tidak sekolah lah pokoknya si Brun ini. Pokoknya si paling nggak sekolah dan dapat contekan. Dapat contekan. Nah, biasa tuh siapa? Nanti kita lihat siapa yang akan menjadi pemenang di YN Quiz Cerdas Cermat nanti. Jangan lupa Ramadan. Ini ngomongin kenakalan nih, Tat. Kan diantara kita kan SMA kan jarang yang nakal-nakal banget kan. Cuma ya saya STM misalnya. Iya kan ya? Iya. Sampai tawuran kan? Kan tawuran itu kan sampai kan, apalagi sekarang kita ngeliat. Kemarin baru dikasih Musa Hidayat. Tadi. Iya, itu dikasih lihat tentang ada anak SMA berarti kan ada ya? Anak masih pakai seragam kan? Saya juga dapat dari iya kan, grup. Masih seragam kan? Pakai seragam terus di Bogor. Di dekat kita juga. Iya, dekat. Dan itu meninggal. Dibacok. Nah, aku nggak bisa berkomentar. Coba gimana? Aku lihat juga ngeri. Aku takut. Mas Skandar, kita lihat dari intelektual muda. Kok ketawa sih? Aneh ya. Pantas saya temannya dipukul dia ketawa nih. Psikopat itu. Gimana Tat lihat yang Iya, sekarang? biasanya psikopat tuh orang-orang yang pinter-pinter, Sat. Iya. Bukan yang ahli sejarah Dia ya? mau ngebunuh orang, dia mau berhitung dulu gimana? Enggak, bukan setahu saya yang dia ahli sejarah karena melihat sejarah manusia gitu. Enggak, dia hitung. Jadi berapa liter air yang dibutuhkan untuk membunuh satu orang gitu kan? Ditetes-tetes semua. Kok lebih paham? Lebih paham dia. Iya. Antum dua-dua psikopat. Ribut. Aku kan pinternya bakat saat gak belajar kayak antum. Give Memberi ya. Give ya. Kalau ini kalau lebih ke passion ya. Enggak, kalau dia kan serius belajar. Ini dia dapat dia contekan dari tempat. tapi aku termasuk kan kayak si Brun juga sebenarnya dari dulu ya. Terus ujian bisa, ini bisa, nilai termasuk nilai tertinggi. Iya, sampai gurunya itu gak terima gitu. Sampai gurunya tuh nggak percaya kalau aku nilai tinggi. Aku tuh awal-awal ya belajar juga ya, terus nilainya bagus. Padahal aku nakal, guru-guru tuh gak terima. Ya udah, aku gak usah belajar. Bodoh, gue gak penting kok. Iya, guru agama bilang kamu itu nakal, paling nakal, tapi kok nilainya paling bagus. Kok bisa ya? Terserah. Tapi memang belajar di malam harinya belajar. Ada yang belajar, ada. Kalau agama sih memang udah tertarik ya, karena agama sendiri kali, gila aja. Dan dia juga cuma seminggu dua jam. Pertanyaan agama itu ya Allah, ini hukumnya apa? Hukum bacaan paling berat kan itu kan. Mat ajis, mat wajib. Cuma itu doang. Gue udah tahu lah. Ini yang ditanyain itu tadi. Tanya itu bukan itu. Bukan itu, ada apa? anak. Ada anak sekarang ini kan. Nah, sekolah anak tawuran. Tawuran. Tapi sampai tawuran itu kalau kita kan paling kan dulu bubu gitu selesai. Ini sampai nyawa gitu. Gimana? Meninggal. Ini siang tadi. Baru tadi ya? Iya baru tadi. Ya, kalau saya sih melihatnya memang pertama kan pemuda itu kan Senyum lagi kan? Senyum lagi. Aku tunjukin foto korbannya coba. Jadi Ketawa. kenapa ngeliat foto itu pertama kali ya? Saya itu lihat kok nyawa orang itu sia-sia gitu ya. Iya. Apalagi anak muda gitu. Iya. Nah, kalau kita misalnya lihat di Al-Qur'an itu kan memang masa muda itu kan dipenuhi dengan masa disebut quwwah. Kuah. Allahul ladzi khalaqakum min dha'f. Allah ciptakan kita itu dari yang Lemah. lemah. Tsumma ja'alakum min dha'fi quwwah. Setelah lemah itu kekuatan. Jadi masa-masa kekuatan itu ya masa-masa muda ya, dari balik sampai kemudian disebutkan mungkin ada yang menyebutkan sampai umur 40 tahun kan gitu. Di mana disitulah kemudian Islam itu datang untuk memanage gitu. Jadi membawa segenap aturan bagi para pemuda dan termasuk memuji pemuda-pemuda yang mengarahkan kekuatannya itu untuk kebaikan. Bahkan dalam hadis kan ada disebutkan Nabi SAW sabda 7 golongan yang akan dinaungi. Semuanya itu dengan lafaz rojul, laki-laki. Tapi ada yang spesial disebut dengan syabun, para pemuda. Siapa mereka? Nasya fi ibadatillah, yang mereka selalu giat beribadah kepada Allah. Kayak antum pas muda ya. Enggak tuh mah bilang lihatlah gua gitu. Lihatlah saya. Oh gitu. Ya, jadi kasusnya kan gak cuma itu. Kasus sebelumnya juga ada pembunuhan dan itu
anak muda juga korbannya sama SMA. Aku pernah lihat juga di berita tuh ada beberapa yang kayak dia mereka rame-rame konvoy malam-malam tuh ujung-ujungnya juga begal gitu. Begal. Di dekat sini sering loh sekarang jadi konvoy bawa senjata tajam. Iya. Kalau yang di simpang yang lain kan meninggalnya pakai senjata Parang sabit. Parang. bukan parang, bukan sabit. Kalau pernah nonton yang sering digambar visual malaikat penyabut nyawa Iya. gini kemudian ada tajamnya pakai seperti itu. Iya. Karena istriku lihat rekonstruksinya. Jadi reka ulangnya itu memang senjata kayak gitu untuk membunuh orang, dan yang dibunuh anak SMA juga. Nah, kasus yang kayak gitu banyak kan di Jogja juga kita tahu. Bahkan dia tanpa alasan sama sekali untuk membunuh, nggak ada motifnya apa-apa. Iya benar, iseng aja. Cuman nosok aja udah selesai gitu. Iya benar. SMA tuh ya. SMA. Dan ketika mereka melakukan itu seolah-olah nggak ada beban sama sekali. Iya. Ini artinya dari sisi kepribadiannya yang bermasalah gitu loh. Khususnya di nafsiyahnya. Nafsiyah itu adalah pola jiwanya. Nah, kalau pola jiwa ini sudah rusak, nah itu bahaya. Dia bisa melakukan sesuatu yang mungkin buat orang yang sangat mengerikan, tapi buat dia itu sangat ringan sekali. Nah, contoh tadi membunuh. Membunuh itu kalau jiwanya itu sudah terkondisikan ringan untuk membunuh, ya biasa gitu loh. Iya sih. Udah menjadi sesuatu yang biasa gitu loh. Kalau secara teori kan dalam diri manusia itu punya namanya ghorizah, punya namanya naluri. Yang tadi dikatakan anak muda itu sedang kuat-kuatnya itu nggak cuma kuat secara fisik, secara naluri juga dorongannya itu begitu kuat. Yeah. Salah satunya adalah naluri eksistensi diri. Saya bilang kuat langsung petirnya menyambar. Nggak tahu kedengeran nggak ya? Enggak masuk terus. Nah, kemudian dari naluri tadi itu kan butuh pemenuhan. Nah, kalau anak-anak muda yang kemudian menyalurkan naluri ini lewat geng, ya, lewat tawuran, ya, kemudian ketemu, ya, ngelirik dikit kemudian langsung marah, dan kemudian dia biasa kelahi, biasa melukai orang lain, maka nanti dorongan naluri tadi itu muyul penyalurannya itu sudah biasa pada penyaluran yang salah. Muyul itu adalah kecenderungan. Jadi naluri tadi kan butuh dipenuhi. Nah, kecenderungan tadi akan disalurkan, pengaruhi oleh cara pemenuhan dia. Kalau dia ulang-ulang dengan cara yang salah, maka muyulnya tadi jadi tidak baik. Maka muyul membunuh tadi itu, nah ini juga muncul dari kebiasaan dia. Kebiasaan itu bisa muncul dari ketika dia melakukan berulang-ulang, atau bisa juga dari informasi yang masuk kemudian membuat imajinasi dia, mempengaruhi kejiwaan dia. Contoh misalnya dia sering nonton film dan filmnya itu benar-benar film yang sadis. Contoh film yang bunuh-bunuhan di sana, atau main game yang gamenya isinya bunuh orang gitu. Nah, ketika penyalurannya ke arah sana, imajinasinya ke arah sana, wajar kan kalau anak muda kemudian mudah untuk melakukan itu. Ya. Karena sudah terbiasa terindra sama dan dorongannya yang kemudian dipenuhi, kemudian jadi kebiasaan, jadi muyul tadi itu ya sekedar dorongan dari naluri saja tanpa dibimbing oleh pemahaman. Beda, sama-sama membunuh. Dulu kan banyak anak muda juga yang membunuh, tapi membunuhnya mulia kan di medan jihad. Iya. Kan banyak panglima muslim dia masih muda, tentara Islam dulu masih muda di zamannya Rasul. Mereka juga membunuh. Dan mereka berani juga membunuh, tapi membunuhnya diarahkan dengan pemahaman yang benar di medan jihad, di medan pertempuran gitu. Jadi kalau sekarang banyak anak muda yang melakukan itu dan kayak sebuah sesuatu yang ringan karena muyulnya udah terbiasa ke sana gitu. Gimana, bro? Udah biasa gitu. Kemarin ada rasa-rasa pengen gitu juga gak ke orang-orang zaman sekolah? Sebagian udah dibahas di konten psikopat ya, bisa ditonton. Oh iya. Nih, di sini nih. PR tuh editor. Cuman yang aku pikir dulu sebentrok-bentroknya kita, nggak tahu ya kalau di tempat antum ya di Jakarta, nggak ada sampai untuk ngebunuh gitu loh. Iya. Paling kita berantem tawuran ya tangan kosong, nah, pukul-pukulan atau apa gitu. Nggak ada yang sampai bawa sajam. Ya aku pikir cepatnya informasi itu memberikan inspirasi yang ekstrim kepada orang-orang sekarang. Bahkan yang di desa-desa sekalipun di Jogja
yang kesannya itu orangnya Halus. orangnya lugu-lugu. Beberapa waktu sebelum aku ninggalin Jogja itu kan sempat ada anak SMP tiba-tiba nusuk orang, iseng atau apa pengen aja gitu. Iya. Kan dulu memang Beli nggak gitu? Iya, dulu kan memang namanya anak SMP atau SMA ya. Dia kan pengen diakui, eksistensinya gede. I see. Dia pengen diakui. Aktualisasi. Cuman cara ekspresinya nggak nyakitin orang sampai ngebunuh. Paling kita kebut-kebutan. Kita bikin ribut di orang lain gitu. Dulu kan. SMP ya? Iya. Bikin apa ya, pengen dapat perhatian itu loh. benar. Caper, rambutnya dipanjangin. Di saat rambut harus rapi kita pengen panjang. Baju harusnya dimasukin kita keluarin, pengen dapat perhatian. Sepatu harusnya hitam putih karena anak-anak SMP itu kok semuanya pengen diperhatikan kayak gitu. Sama salah satu juga faktor cewek. Kalaupun ini kan berantem ya, faktor cewek. Cuman yang jadi pelampiasannya itu kayaknya beda banget sekarang sama zaman dulu. Kayak sekarang tiba-tiba leher ditendang. Lah iya, di videoin lah. Terus ceweknya Terakhir juga. anak SD juga ada. Iya, sama anak SMP dibunuh. Sama SD dibunuh di jalan gitu. Karena nggak ada batasan informasi ya, umur ya. Dulu kita masih ada BO gitu, bimbingan orang tua. Media. Kita ributnya SD, SMP, SMA itu beda-beda loh cara ributnya. Iya, betul. Sekarang anak SD bisa melakukan Ngikutin SMA. cara ribut Orang dewasa gitu. Iya, udah dewasa banget, udah bisa gitu loh. Karena ya HP mungkin. Ya nggak mungkin lah dia melakukan itu tanpa inspirasi, ada maklumat sebelumnya. Caranya begitu itu kan nggak mungkin gitu loh. Gitu. Jadi anak-anak sekarang ini banyak kemudian terhanyut dengan tadi naluri atau terhanyut oleh nafsu yang bergejolak dalam dirinya. Sama loh tadi dikatakan saat Iskandar bahwa nafsunya itu benar-benar gede juga, kuat juga ketika masih muda. Jadi ada orang yang kemudian perbuatannya itu semata-mata didorong oleh nafsunya. Ada orang yang perbuatannya memang dikendalikan oleh pemahaman akalnya. Nah, kalau tengok di Quran kan Allah sampaikan kepada kita kan walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Jadi dan sungguh-sungguh Allah jadikan isi neraka jahanam itu pakai dua penekanan di sana, huruf lam dan qadnya tadi. Sungguh-sungguh dijadikan isi dari neraka jahanam itu kebanyakan jin dan manusia. Mereka punya akal tapi tidak digunakan untuk berpikir atau digunakan untuk memahami. Di situ qalbu kadang-kadang diartikan di dalam terjemah Quran itu hati. Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami. Karena qalbu dalam bahasa Arab kan mustarak, bisa bermakna jantung, bisa bermakna hati, bisa bermakna akal juga. Nah dalam konteks memahami berarti sebenarnya makna yang tepat adalah dia punya akal tapi tidak digunakan untuk berpikir. Nah ada orang yang tipenya itu nafsu itu memimpin perbuatan dia, bukan akalnya. Tapi ada orang yang tipenya akal yang memimpin perbuatan dia, pilihan-pilihan perbuatan dia. Ngeri loh kalau sampai kemudian nafsu itu yang memimpin. Nafsu itu kalau sudah memimpin dan didukung oleh akal, wah itu ngeri sekali. Kenapa? Dia bisa menggunakan akalnya untuk memenuhi nafsunya tadi. Ya, yang sering dicontohkan misalnya kalau hewan kan nggak punya akal. Nah dia dikasih rumput sekeranjang udah puas gitu loh. Dikasih makan misalnya monyet dikasih makan satu pisang udah puas gitu loh. Tapi kalau manusia beda. Manusia itu mau hutan sepulau juga bisa dihabisin sama dia. Karena manusia itu punya akal. Yang dengan akal itu nafsunya yang gede tadi itu bisa dipuaskan sepuas-puasnya. Dia bisa memperoleh sebanyak-banyaknya karena dia punya akal. Makanya kita kan kalau misalnya emang ada orang yang dia nggak menggunakan akal dia, berarti dia sama aja seperti binatang sebenarnya. Ya, menyambung tadi. Jadi kalau kita lihat di Al-Quran kan sebenarnya Allah sudah mengabarkan tentang hakikat manusia kan. Dalam ayatnya Allah berfirman, innal insana kana zaluman jahula. Jadi manusia itu hakikatnya itu zalim dan jahil, tidak tahu apa-apa gitu. Makanya kemudian
harus diberi ilmu. Harus kemudian zolim itu gimana agar dia zolim? Harus diatur. Agar tidak jahil, tidak punya ilmu, maka harus belajar. Makanya kemudian kan kalau kita misalnya singgung terkait kasus pembunuhan, kalau kita lihat di Al-Quran, maka jarimah yang terbesar yang pernah diceritakan Al-Quran itu, yang pertama kali itulah pembunuhan. Itulah kasus Qabil dan Habil. Itu bukan sekedar untuk cerita saja kita baca, agar kita memang mengambil ibrah dari situ. Bahwa pembunuhan itu, kalau manusia itu kalau misalnya tidak diarahkan, tidak diatur, itu sangat mudah untuk membunuh. Ya, itu kan cuma masalah kurban yang tidak diterima kan gitu. Padahal saudara kembarnya gitu. Dan kemudian dalam ayat lain surah Al-Baqarah dikatakan, malaikat ketika kemudian mengadu kepada Allah, kenapa mau jadikan manusia sebagai khalifah? Kan dikatakan mereka itu merusak, menumpahkan darah. Itu hakikat manusia. Maka kemudian Allah tetapkan kita amanah untuk musim bumi ini, ya dengan aturan itu gitu. Jadi kita memang aturan yang benar bisa mengatur kita itu agar tidak zalim itu adalah aturannya dari yang mas adil gitu. Itu Allah Subhanahu. Ada tambahan nggak bro? Ada tambahan nggak? Enggak sih. Mending kita jadi anak sekolah yang ansos daripada toxic relationship kayak begitu. Sepakat sih gua. Iya kan? Mending ansos. Sepakat. Kalau pilihannya itu ya malah jadi daripada jadi toxic, kemudian lu ya udah jadi ansos. Tapi itu sebenarnya juga kalau pilihannya kayak begitu ya mendingan itu. Tapi kalau ada pilihan lain sebenarnya. Iya, makanya kan Rasulullah ketika kejahiliaan dia milih ansos kan. Oh, narik diri. Iya, karena udah lingkungannya udah rusak dan sekarang tontonan udah rusak, ini juga inspirasinya mereka juga rusak, bahkan yang bagi kita itu berbahaya itu keren bagi mereka. Antum mungkin ingat pas lagi hype-hype-nya film Kenji. Oh, Genji. Crow Zero. Itu orang-orang pengen jadi semua kayak gitu, bener. Pengen tawuran. Udah pengen rusak. Pengen jadi Genjinya. Pengen jadi Genjinya anak-anak sekolah itu. Udah rusak, udah standarnya udah rusak. Mending kalau misalkan ya kita punya adik atau punya saudara, antum akan lebih aman ketika adik antum ansos kalau menurutku. Untuk situasi sekarang. Situasi kayak gini loh. Soalnya kan juga yang gue pernah dengar juga ya, sebenarnya ada namanya maqasidus syar'i itu. Salah satunya adalah sebenarnya kita tuh jaga akal gitu. Akal terus karomah juga kan ya. Itu kayaknya sekarang itu kayaknya pendidikan. Itulah yang kayaknya nggak ada sehingga akhirnya banyak kejadian kayak sekarang yang real. Dan orang datang pengajian dibilang ansos loh. Dan jangan malu kalau antum dibilang ansos. Ansos yang dimaksud itu bukan ansos, kemudian tapi yang positif bukan berarti tapi lu nggak peduli dengan apapun gitu, bukan gitu kan ya. Bukan di rumah terus antum menyendiri gitu. Punya pacar anim, bukan. Punya wifu. Bukan. Oh, wifu tuh itu artinya. Wifu itu ini wife karakter anim. Oh, karakter. Oke. Bukan itu, tapi kalau ada pilihan jadi ansos, tapi yang ansosnya ke yang positif dong. Ya, lu ansos tapi lu memperbaiki diri lu sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul pengen. Nah iya, gitu. Syukur-syukur di situ antum dapat komunitas. Tapi kalau nggak dapat pun nggak apa-apa, itu jauh lebih baik. Karena memang tadi informasi itu kalau udah masuk ke otak susah. Iya, masalahnya sekarang ini kita nggak pernah bisa berhenti nerima informasi, masalahnya itu. Ngebikin orang nggak tahu itu nggak bisa. Iya nggak bisa. Dan yang udah masuk otak nggak bisa dihapus. Betul, susah banget kan. Dan di dunia kreatif justru semakin brutal itu semakin menarik untuk diangkat. Semakin karena itu berbeda, memuaskan banget ya. Iya, semakin berbeda. Nggak biasa. Makanya kan yang difilmkan itu dulu ya zaman sekolah yang difilmkan itu kayak cinta and rock and roll. Oh iya. Orang-orang nakal kemudian apalagi kalau zamanku sekolah ya. Apalagi itu yang preman in love yang karena itu berbeda dari kebiasaan yang ada diangkat jadi film, akhirnya memunculkan inspirasi orang pengen jadi kayak dia. Nah sekarang kan ngeri sampai kayak dia itu jadi biasa. Nah dunia kreatif ini nyari yang lebih lagi. Jadilah yang kemarin. Makanya kan akhir zaman itu semakin rusak zamannya karena inspirasi itu jalannya gitu. Dunia kreatif itu gitu. Itu bisa nggak sih bilang sama orang jadi ini kayak agak-agak berasa bahwa Allah ngasih kepada kita akal tapi kita kebablasan memakai akalnya gitu. Karena nggak ada batasannya. Nggak ada batasan.
Kan di sekolah nggak diajarin. Tidak ada yang melindungi. Harusnya di sekolah itu antum diajarin dari mana untuk apa dan akan kemana. Tidak ada yang melindungi. Jadi ya tadi memang ansos itu dalam arti bahwa kita kemudian belajar maksudnya kita memahami Islam sehingga standar-standar yang kita pakai tadi ketika mau melakukan perbuatan, ketika ada gejolak dalam diri kita itu bisa disalurkan ke jalan yang benar. Ansos bukan berarti kemudian udah kita nggak mau keluar ke masyarakat, tapi dalam arti kita itu membina diri kita, ya tadi ngaji Islam sehingga kemudian ketika nanti berinteraksi keluar dalam posisi sudah kuat, itu tuh menjadi orang yang pengen merubah yang rusak tadi, bukan kemudian terhanyut dengan mereka. Ya berarti sekarang ini kan karena kita nggak bisa ngebendung informasi yang mana yang masuk sama kita gitu kan ya. Apalagi kan kalau misalnya kita tuh sekarang punya adik, punya keponakan yang nggak bisa kayak gitu, mungkin ini bisa kita batasin dengan ya yang bisa ngekontrol handphone itu dipakai buat apa itu kita misalkan. Iya. Jadinya itu bisa jadi salah satu mitigasi bukan memperkecil informasi, tapi dalam hal ini memperkecil informasi supaya nggak terlalu kebablasan gitu loh. Sulit. Bahkan film SpongeBob aja psikopat kan banyak kan adegan-adegannya kan. Lah gimana? Iya, sulit benar sih. Cuma memang kadang emang nggak tahu sesuatu itu lebih baik daripada tahu banyak hal itu. Untuk saat ini kayak gitu. Betul. Jadi mendingan ya nggak tahu sesuatu tuh nggak ada masalah. Daripada lu tahu banyak hal malah tadi ngerusak diri lu sendiri gitu. Iya. Nah, kenapa kita hari ini banyak bahas tentang sekolah, ya kan ya? Apa yang seru di sekolah gitu. Ada orang kaum intelektual, gitu. Ada yang tidak suka belajar, ada yang sukanya ekstrakurikuler, ada yang semuanya digarap gitu. Iya, aku semua tak garap. Iya, tapi itu jadinya jadi punya hasanah kita masing-masing. Siapa tahu ada yang lihat sama teman-teman. Cuma kan masalah yang kayak tadi abis itu ribut-ribut dan sebagainya, itu insya Allah di teman-teman mah nggak ada lah di ngaji kan ya. Tapi aku khawatir kayaknya lebih banyak terinspirasi sama nggak sekolah. Iya jadi ya. Tapi itu jangan itu bukan jadi itu. Tapi nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat. Insya Allah kita bakal ada segmen di Ramadan nanti. Apa kita itu? Lihat. Kita semua di sini ada bakalan jadi masuk dalam situ. Kita lihat apakah kaum intelektual ini menjadi orang yang memang bisa si paling intelektual. Iya, kan? iya. Atau ini yang benar-benar nggak mau sekolah gitu. Tapi ternyata apakah dia bisa menang gitu di dalam kuis. Nanti kita akan buat kuis. Dan garap semua hal itu menguntungkan juga nanti dalam sesuatu. Kuis itu. Dan aku yang ekstrakurikuler akan bagaimana nasibnya nanti lihat. Kayaknya yang menang yang ikut Olimpiade deh. Nanti kita akan ada ya. Iya, nanti kita nggak tahu sekarang ini kita nanti akan menjadi tim siapa dan bertemu dengan siapa kita lihat saja. Seandainya yang menang Olimpiade nanti benar-benar menang. Approve. Bagus sih. Berarti tadi pengakuan diri sendiri di sana tadi benar. Bukan jumawa ya. Tapi mereka boleh dikasih ini apa mungkin survei kan siapa kira-kira yang menang. Iya. Boleh survei. Ini anggaplah tebak-tebakan. Kira-kira gua setim sama siapa di antara bertiga? Gak tau saja sama siapa. Gue sama siapa, Sifron sama siapa gitu. Kira-kira sama siapa? Dan siapa yang juara gitu. Siapa yang menang? Iya, terus jangan lupa. Survei itu siapa yang menang dulu? Iya dikasih tahu dulu kuisnya. Kuisnya apa? Jadi ini tuh ada namanya nanti di Ramadan, insya Allah akan ada program YN Quiz dan ini kayak gimana kuisnya? Kuisnya kayak apa jelasin? Kuisnya itu cerdas cermat. Jadi cerdas cermat. Iya dong. Iya. Cerdas cermat. Pengetahuan umum. Ya kan ya? Bukan pengetahuan agama ya? Bukan. Ini umum. Berarti yang sekolah yang tahu dong. Harusnya apakah intelektual? Apakah yang semua digarap? Apakah ekstrakurikuler, apakah yang tidak mau sekolah? Si paling nggak mau sekolah ya? Iya, si paling tidak sekolah lah pokoknya si Brun ini. Pokoknya si paling nggak sekolah dan dapat contekan. Nah, biasa tuh siapa? Nanti kita lihat siapa yang akan menjadi pemenang di YN Quiz Cerdas Cermat nanti. Jangan lupa Ramadan. Pesertanya itu ada berapa? Kita member yang akan main nanti di sana. Kira-kira dari kita banyak orang ini. Ini kan ada satu tim 3 orang. Coba deh, kalian coba
tentuin Iya, satu tim tuh siapa aja, formatnya siapa aja. format timnya siapa aja. Nah, nanti kalau udah dapat format timnya, kita survei siapa pemenangnya dari itu semua. Oke? Iya. Gimana? Gitu ya? Oh, Gitu bagus, ya? bagus. Nah. Gitu ya. Nanti kita jadi bikin rame itunya ya. Siap ya? Alah apa antum ini? Pembuktian ya, pembuktian. Iya, Iya. ini intra sekolah, intrakurikuler, ekstrakurikuler, tidak mau sekolah, Ya, dia akademis banget. akademis. Dia nggak mau. Nggak mau. Non akademis. Out of the box. Aku semua. Ini nggak ada fokusnya. Out of the box. Iya, out of the box. Jangan lupa ya, tungguin di Ramadan insya Allah bareng sama Yung Aji ada program YN Quiz. Insya Allah. Dah, kita tutup ya. Iya. Ya, tutup ya. Pasti lu udah pengen belajar kan? Ya, Yang aku belajar pengen kan? sekolah sih. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.